Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat Pak. Baik, sehat ya, alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita dan agar pembelajaran kita ini diberkahi oleh Allah, maka ketua kelasnya Fahri silahkan pimpin temannya untuk berdoa. Mulai. Doa selesai. Bapak lihat masih banyak sampah di bawah tempat duduknya, jadi silahkan dibersihkan dulu ya, dibuat tempat sampah. Pak. Oke, Bapak akan absen dulu ya. Ya, silakan namanya baik. Zulfikar, Pak. Fahri Amalia Jufri, Pak. Said Maulana, Hadir Pak. Ismail. Hadir Pak. Oke, jadi hadir semua ya hari ini. Pak. Baik, pekan lalu anak-anak sekalian telah mempelajari sistem gerak. Ada yang bisa jelaskan kembali apa itu sistem gerak? Saya Pak. Sistem gerak adalah sistem organ yang membantu pergerakan manusia atau hewan Pak. Oke, betul sekali ya Fahri. Jadi di sistem gerak itu juga kita telah belajar mengenai rangka dan otot. Rangka terdiri dari beberapa susunan. Nah, ada yang bisa menyebutkan susunan dari sistem rangka? Saya Pak. Ya, silakan Mail. Rangka kepala, tengkorak, rangka badan sama rangka anggota gerak Pak. Ya, betul sekali ya Mail. Nah, selain kita mempelajari rangka, juga kita mempelajari mengenai otot. Nah, otot itu telah kita pelajari bahwa itu terbagi menjadi 3 berdasarkan anatomi dan fungsinya. Coba Zulfikar, sebutkan pengelompokan otot. Ya Pak, otot lurik, otot polos, sama otot jantung Pak. Oke, jadi ya benar semua ya. Ternyata anak-anak sekalian masih ingat materi pekan lalu. Nah, hari ini kita masih akan belajar mengenai sistem. Namun yang kita akan pelajari hari ini adalah sistem peredaran darah pada manusia. Nah, dengan mempelajari sistem peredaran darah ini, anak-anak sekalian akan mampu mengetahui berbagai macam organ yang menyusun sistem peredaran darah kita, dan anak-anak sekalian juga akan mengetahui bagaimana proses pengangkutan oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh kita. Adapun tujuan pembelajaran yang akan anak-anakku sekalian capai pada hari ini adalah pertama, kalian akan mampu untuk mengetahui pengertian sistem peredaran darah pada manusia. Kemudian struktur jaringan yang menyusun organ sistem peredaran darah pada manusia. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah mekanisme peredaran darah kecil dan peredaran darah besar pada manusia. Ya, adapun mekanisme pembelajaran kita pada hari ini, anak-anakku sekalian silahkan sebentar untuk duduk berkelompok ya. Kelompoknya itu sudah Bapak bagi pekan lalu. Ya. Oke, baiklah, sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana sistem pengertian sistem peredaran darah dan bagaimana struktur jaringan penyusun organ dari sistem peredaran darah itu. Jadi sistem peredaran darah pada manusia adalah sistem yang berfungsi untuk mengangkut nutrisi, mengangkut gas karbon dioksida dan oksigen dalam tubuh. Nah, ini adalah struktur dari sistem peredaran darah pada manusia. Nah, ini adalah bagian jantung. Nah, di sini ada pertama ada atrium kanan, kemudian ada atrium kiri, kemudian juga ada vena ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Kemudian juga ada vena cava superior, sedang pembuluh darahnya. Nah, ada juga arteri, kemudian arteri dan pembuluh darah. Gimana anak-anakku? Apakah sudah paham dengan materi ini? Sudah Pak. Oke, Pak. Oke, sekarang kalau sudah mengerti materi di atas, silakan duduk dengan teman kelompoknya yang sudah Bapak bagi pekan lalu. Pak. Baik, apakah anak-anak sekalian sudah membawa kertas karton yang Bapak instruksikan pekan lalu? Ya Pak. Pak. Oke.
Jadi tolong dinaikkan semua ya, dan anak-anakku sekalian sebentar berkelompok akan menggambar skema mekanisme peredaran darah pada manusia. Nah, kelompok 1 silahkan menggambar skema sistem peredaran darah kecil, dan kelompok 2 silahkan menggambar skema mekanisme peredaran darah besar. Sebentar akan naik per kelompok untuk mempresentasikan atau menjelaskan mekanismenya. Jadi silahkan sambil menggambar cari penjelasannya ya. Ya Pak. Ya silahkan. Ya, waktu berdiskusi dan menggambarnya sudah habis ya. Jadi saya persilakan untuk kelompok 1, silakan naik di atas untuk menjelaskan skema atau mekanisme peredaran darah kecil. Pak dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang mekanisme peredaran darah kecil. Baiklah, peredaran darah kecil. Lintasan yang dilalui darah pada sistem peredaran darah kecil secara singkat itu meliputi jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Tujuan dari peredaran darah kecil ini adalah untuk memompa darah kotor tepatnya menuju ke paru-paru. Darah dari jantung dipompa ke paru-paru. Selanjutnya, darah kotor dalam paru-paru akan menyerap oksigen dan membuang karbon dioksida melalui pertukaran gas di alveolus. Oksigen yang dihirup dari darah bebas itu akan diikat oleh hemoglobin di eritrosit atau sel darah merah. Sedangkan karbon dioksida itu akan masuk ke paru-paru untuk dikeluarkan saat kita menghembuskan nafas. Sehingga darah yang berasal dari paru-paru adalah darah bersih atau mengandung banyak oksigen. Darah yang kaya oksigen akan dibawa ke jantung. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami yang kami dapatkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak, Ya, silakan. tadi disebutkan bahwa oksigen yang dihirup dari udara akan diikat oleh hemoglobin. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa itu hemoglobin? Oke, silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baiklah, terima kasih pertanyaannya saudara Fahri. Jadi hemoglobin itu adalah metaloprotein atau protein yang mengandung zat besi di dalam sel darah merah. Nah, yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Ini pada mamalia atau hewan lainnya. Nah, hemoglobin ini juga pengusung karbon dioksida kembali menuju paru-paru untuk dihembuskan keluar tubuh. Molekul hemoglobin terdiri dari globin, apoprotein, dan 4 gugus heme. Suatu molekul organik dengan satu atom besi. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Saya kira sudah sangat jelas ya. Jelas Pak. Oke, jadi silakan kelompok 1 untuk duduk kembali. Oke, sekarang silakan kelompok 2 lagi naik di atas untuk menjelaskan mekanisme peredaran darah besar pada manusia. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang peredaran darah besar. Secara singkat, urutan peredaran darah besar itu dimulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Darah dari jantung akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri atau pembuluh balik. Kemudian setelah oksigen diserap oleh sel tubuh, darah menjadi kotor dan dipompa kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar. Yang pertama, darah besar bersih masuk dari serambi kiri ke bilik kiri. Kemudian darah bersih dari bilik kiri jantung dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta
ketiga, darah kotor dan seluruh tubuh masuk melalui vena cava ke serambi kanan. Yang keempat, darah kotor masuk dari serambi kanan ke bilik kanan. Yang kelima, darah dari bilik kanan kemudian akan masuk pada sistem peredaran darah kecil. Mungkin dari kelompok kami. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Nah, silakan kelompok 1 bertanya. Ya Pak, pertanyaan saya itu tadi disebutkan bahwa ada darah kotor. Mungkin bisa dijelaskan darah kotor seperti apa? Terima kasih atas pertanyaannya. Darah kotor adalah istilah yang mungkin mengacu pada darah yang tidak lagi mengandung oksigen. Para ahli medis menyebutnya dengan darah deoksigenasi. Darah deoksigenasi dipompa keluar dari sisi kiri jantung. Darah ini bertugas mengangkut nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Saat kembali ke jantung, darah sudah tidak mengandung oksigen. Kemudian darah deoksigenasi ini akan dikirim ke paru-paru untuk kembali menerima oksigen dan membuang karbon dioksida. Ya, itu tadi jawaban dari kelompok 2. Bagaimana penanya? Ya Pak, mengerti. Ya, baik ya. Semua presentasinya tadi sudah bagus ya. Sudah jelas apa yang disampaikan dan temannya juga yang bertanya sudah paham. Oke. Nah, Bapak akan tambahkan sedikit. Nah, kita ketahui bahwasanya pada manusia itu ada 2 mekanisme peredaran darah. Ada peredaran darah kecil yang disebut juga peredaran darah pulmonal, dan peredaran darah besar itu disebut juga peredaran darah sistemik. Nah, kalau peredaran darah kecil itu sebenarnya mekanisme singkatnya darah itu akan menuju ke jantung dan akan menuju ke paru-paru dan kemudian ke jantung lagi. Nah, kemudian pada peredaran darah besar itu dari jantung kemudian ke seluruh tubuh, darah akan mengalir sampai ke seluruh tubuh kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, sudah jelas tadi apa yang disampaikan oleh temannya ya. Nah, ya adapun tadi berkaitan dengan pertanyaannya kelompok 2 ke kelompok 1 mengenai hemoglobin, ya tentu kita ketahui bahwa hemoglobin itu sangat berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh ya, seperti itu. Baik pada mamalia atau pada hewan yang lain. Ya. Kemudian juga tadi pertanyaan dari kelompok 2 ke kelompok 1 mengenai darah kotor ya. Ya, gitu. Jadi memang ada yang disebut dengan darah kotor, ada yang disebut dengan darah bersih. Darah kotor itu sebenarnya darah yang tidak lagi mengandung oksigen. Jadi oksigennya itu sudah dilepaskan seperti itu. Ya, sudah benar tadi jawabannya. Mungkin itu ya tambahan dari Bapak. Ya, karena waktu sudah hampir habis, jadi maka silakan anak-anakku untuk menyimpulkan materi hari ini. Fahri, silakan. Baik, Pak. Jadi yang dapat saya simpulkan pada materi hari ini adalah bahwa jantung pada manusia itu terdiri atas beberapa bagian, yaitu ada atrium yang terdiri dari atrium kanan dan atrium kiri. Kemudian ada ventricle juga terdiri dari ventricle kanan dan kiri. Kemudian pada pembuluh darahnya seperti pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Oke Fahri, sudah bagus ya kesimpulannya. Sekarang yang lain, coba Zulfikar simpulkan materi hari ini. Ya Pak, yang dapat saya simpulkan adalah bahwa jantung terdiri dari beberapa bagian penting seperti atrium dan ventrikel serta pembuluh darah. Juga terdapat 2 proses peredaran darah, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Mungkin itu dari saya, Pak. Oke, sudah jelas mungkin ya materi hari ini. Kalau sudah jelas, Bapak akan kasih tugas. Nah, silahkan kerjakan soal pilihan ganda dan soal esai yang ada di buku paketnya ya, halaman 120. Nah, akan dikumpul pekan depan ya. Oke, apakah anak-anakku sekalian sudah tahu golongan darahnya? Belum, Pak. Oke, jadi pekan depan itu kita akan melakukan percobaan ya, percobaan mengenai golongan darah. Nah,
nanti silakan mempersiapkan dirinya karena darah kalian nanti akan digunakan. Nah, di sini juga sudah bisa anak-anakku sekalian ketahui golongan darahnya, apakah golongan darahnya A, B, AB atau golongan darah non. Ya, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari pembelajaran kita, dan semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.